Halo teman-teman, apa kabar? Saya rasa baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembahasan podcast ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman pada masa pandemi sekarang, usahakan tetap menjaga kebersihan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kita lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berbagi ilmu tentang materi keterampilan berbahasa. Salah satunya ialah membaca. Dengan mengikuti podcast ini, saya berharap kita dapat memahami tentang apa arti membaca, apa tujuan dari membaca, dan apa manfaat membaca. Teman-teman tahu tidak apa itu membaca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Menurut Vino Chiaro dan Bonomo, pada bukunya yang berjudul The Foreign Language Learner, terbit pada tahun 1973, halaman 119, membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tulis. Sedangkan menurut Smith, dalam bukunya yang berjudul Mr. Ginting, pada tahun 2005 menyatakan bahwa membaca merupakan suatu proses membangun pemahaman sari teks yang tertulis. Jadi, dari berbagai pengertian yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses pemahaman isi atau makna yang dikemukakan dalam bentuk tulisan. Lalu, apa saja ya tujuan membaca? Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan membaca menurut para ahli. Kita mulai dari Anderson dalam artikelnya yang berjudul Language Skills in Elementary Education yang terbit pada tahun 1972 pada halaman 214 yang mengemukakan tujuan membaca yaitu untuk mengetahui penemuan yang dilakukan tokoh, untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik, untuk mengetahui apa yang terjadi di setiap bagian cerita, untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan, untuk mengetahui apa-apa yang tidak biasa, untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu, dan untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Selain itu, tujuan membaca yang lebih khusus dikemukakan oleh Suhendar pada bukunya yang berjudul MKDU Bahasa Indonesia Pengajaran dan Ujian Keterampilan Membaca dan Keterampilan Menulis yang terbit pada tahun 1992, yaitu meningkatkan keterampilan membaca yang lebih mendasar, mendapatkan keterangan yang lebih pantas untuk kekayaan bahan bacaan yang memadai, meningkatkan kesenangan dalam membaca, meningkatkan daya tarik sehingga benar-benar menjadi pembaca sukarela, dan memperoleh keterampilan membaca sebagai jalan menggali kekayaan yang diperlukan amat menarik. Jadi teman-teman, kita perlu mengetahui bahwa tujuan membaca yaitu untuk mencari dan memperoleh informasi yang mencakup isi dan pemahaman makna. Oleh sebab itu, jika semakin banyak seseorang membaca buku, maka akan semakin banyak pengetahuan yang ditemui hingga dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai sesuatu hal. Kita lanjutkan dengan manfaat dari membaca. Oke, manfaat dari membaca yaitu memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berbahasa, memahami kata, berpikir, kreativitas, dan juga akan menemukan suatu gagasan-gagasan yang baru. Fajar Rahmawati dalam bukunya yang berjudul Dunia di Balik Kata Pintar Membaca, terbit pada tahun 2008, menyatakan bahwa manfaat membaca yaitu dapat meningkatkan kadar intelektual, memperoleh berbagai pengetahuan hidup,
memperkaya pembendaharaan kata, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, meningkatkan keimanan, mendapatkan hiburan, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Jadi, untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini, kita harus melatih seseorang dalam membaca sejak usia dini yang dimulai dari tingkat membaca dasar sampai menjadi mahir. Mengapa demikian? Karena membaca merupakan sarana yang membuka jendela dunia dan dengan membaca, pembaca akan mengetahui dan memahami tentang gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca dan dari bacaan yang telah dibaca. Terkhusus untuk para pendidik, juga dapat membantu serta membimbing peserta didik untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan membaca mereka. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkaya kosakata, meningkatkan kecepatan membaca, dan memastikan pemahamannya, kemudian membantu memahami makna struktur kata, kalimat, dan sebagainya. Oke teman-teman, podcast kita cukup sampai di sini. Saya rasa pembahasan materi tentang membaca sudah cukup jelas dan saya harap teman-teman bisa memahami setiap kata-kata yang saya ucapkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. God bless you.